Baik dok, kita akan segera mulai. Keluarga sehat. Talkshow Keluarga Sehat dipersembahkan oleh Radio Kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat pagi, sobat sehat. Kita sudah masuk di jam 9 Keluarga Sehat. Sobat sehat, sama seperti organ tubuh lainnya, mata juga bisa mengalami sejumlah gangguan kesehatan. Ini pun bisa menimbulkan gejala yang berbeda-beda. Salah satunya adalah binar putih di mata yang bisa menandakan adanya gangguan kesehatan pada mata. Hari ini Talk Show Keluarga Sehat mengangkat tema binar putih pada mata anak, pertanda bahaya. Jawabannya akan dibahas bersama narasumber dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, yaitu Dr. Primawita Oktarima. Selamat pagi, Dr. Wit. Pagi, Mas Aldi. Pagi, sobat sehat semuanya. Bagaimana kabar dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Dr. Wiwit dan juga sobat sehat yang mendengarkan. Baik, sobat sehat, saya ingin mengingatkan yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Wiwit bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau di question box live Instagram Radio Kesehatan. Baik, Dr. Wiwit, kita mulai dulu nih dengan mengetahui terlebih dahulu tentang binar putih pada mata itu kondisi yang seperti apa? Oke, biasanya mungkin dikenal dengan pupil putih ya di kalangan medis, mungkin beberapa masyarakat juga sudah mengetahuinya. Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo sudah mendeklarasikan waktu itu kampanye pupil putih pada tahun 2017 yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan saat itu, Prof. Mila, dan juga Gubernur dan Wali Kota Bandung pada saat itu. Jadi pada mata kita yang biasanya rata-rata orang Indonesia atau orang Asia pada umumnya selaput pelanginya berwarna coklat atau coklat kehitaman ya. Nah di tengah yang hitamnya itu ada yang namanya pupil di tengah-tengah. Itu adalah semacam lubang yang biasanya cahaya akan masuk ke situ sehingga nanti diteruskan ke saraf mata lalu ke otak sehingga kita bisa melihat. Nah, di tengah-tengah pupilnya tersebut, itu yang terlihat ada putih di sana. Jadi di tengah-tengah bagian hitam mata ada putihnya. Jadi ini menandakan beberapa kondisi yang sebetulnya adalah kelainan, tidak normal, mungkin membahayakan penglihatan, bahkan mengancam ke nyawa. Seperti itu, Mas Audi. Baik, jadi ini suatu kondisi yang harus ditangani secara serius ya, karena memang bisa mengancam nyawa dan juga keselamatan penglihatan kita ya, Dr. Wiwit. Dan lalu seperti apa bentuk dari binar putih pada mata ini? Apakah dapat muncul pada bagian mata mana aja gitu dok? Ya, mata mungkin kita bisa bedakan bagian anterior atau bagian depan mata dan bagian posterior atau bagian belakang mata. Nah, kalau bagian depan mungkin orang melihatnya di bagian hitam matanya kok terlihat keruh atau terlihat putih hanya di tengah-tengahnya saja atau terlihat lebih belakang, itu kondisinya akan berbeda-beda. Pada di bagian depan itu bisa saja kondisi yang misalnya infeksi atau misalnya glaukoma, infeksi pada kornea. Kemudian di tengah-tengah mungkin bisa kita temukan adanya peradangan di mata. Kemudian bagian yang lebih belakang lagi dari pupil sedikit, itu kita bisa timbul katarak. Kemudian di lebih belakang lagi itu biasanya berhubungan dengan bagian saraf mata dan juga cairan gel mata yang kita sebut dengan vitreous. Jadi bisa ada radang di bagian gel mata tersebut atau ada kelainan di saraf matanya. Misalnya lapisan saraf matanya lepas, atau yang kita kenal dengan ablasio retina, atau juga yang tadi membahayakan nyawa tersebut, terutama kita temukan di anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kita kenal dengan retinoblastoma atau kanker mata ganas pada anak. Demikian. Baik. Dan apakah kondisi tersebut juga berbahaya bagi mata dok, khususnya jika anak-anak yang mengalaminya? Betul sekali.
Karena harusnya bagian depan mata itu jernih ya, misalnya kornea di depan yang selaput pelangi mata yang berwarna coklat tersebut harusnya jernih. Kalau ada putih di sana, pastinya cahaya masuknya kan tidak akan baik. Misalnya ada infeksi di sana, cahaya akan dibiaskan kemana-mana sehingga biasanya anak tersebut akan melihat kurang. Kemudian bisa juga misalnya katarak, tetap saja ada bagian putih di tengah-tengah, cahaya juga nggak bisa lewat gitu. Atau misalnya kelainannya di bagian saraf mata. Ibaratnya kalau misalnya bola lampunya bagus, kabelnya ada masalah, ya tetap nyalanya nggak akan terang kan. Jadi penglihatannya juga akan terganggu. Dan anak-anak ini uniknya, apalagi anak yang di bawah usia 5 tahun, biasanya jarang yang ngeluh. Jadi orang tua dan orang-orang di sekitarnya yang harus waspada. Jadi hati-hati kalau misalnya anak udah mulai ngelihatnya harus mincing-mincing, atau lihatnya harus miring-miring, atau menutup salah satu matanya, atau terlihat silau sekali, atau tanda-tanda yang lainnya, mata merah, berair, dan sebagainya, waspada. Karena anak tuh jarang sekali mengeluh. Jarang anak yang bilang, saya buram gitu. Jadi cuman kelihatan dari kebiasaan sehari-hari, misalnya nonton TV jadi harus mendekat ke depan, atau misalnya di papan tulis dia harus jalan ke depan, lihat papan tulisnya secara dekat, baru dia balik lagi untuk mencatat apa yang ada di papan tulis gitu. Itu aja sih orang dewasa di sekitarnya harus lebih waspada. Baik. Nah, yang menyebabkan atau meningkatkan resiko terjadinya binar putih pada anak ini apa? Tergantung dari kondisi matanya ya. Mungkin yang paling sering ditemukan katarak. Kalau katarak pada anak, ini bisa disebabkan karena infeksi. Pemerintah, Kementerian Kesehatan terutama telah mencanangkan untuk terakhir adalah vaksin rubella yang disatukan dengan measles ya, MR. Itu salah satu cara pencegahan infeksi yang bisa menimbulkan katarak kongenital atau katarak yang didapat pada masa di dalam kandungan yang disebabkan oleh infeksi rubella. Kemudian kalau untuk yang lain-lainnya seperti misalnya retinopathy of prematurity atau kondisi kelainan saraf mata, lapisan saraf mata atau retina yang terjadi pada bayi-bayi prematur, memang kita harus deteksi dari awal. Katarak pun demikian, jadi kita harus deteksi dari awal. Retinoblastoma juga sama, karena dia memerlukan pemeriksaan khusus yang cuma bisa dikerjakan oleh dokter mata untuk memastikannya, jadi harus diperiksakan secara awal. Untuk bayi baru lahir, ini kita juga lagi kerjasama dengan WHO untuk screening bayi baru lahir supaya nggak kelewat nih matanya, walaupun bagian yang kecil, tapi vital sekali untuk tumbuh dan kembang anak. Indra yang cukup penting untuk anak tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Sehingga memang awal-awal kelahiran mungkin ada baiknya diperiksakan matanya, biasanya sih head to toe oleh dokter anak ya. Tapi kalau ada kasus-kasus khusus atau indikasi-indikasi tertentu, segera periksakan juga ke dokter mata atau dokter mata anak. Baik. Dan yang perlu diwaspadai saat gejala binar putih pada anak ini menjadi tanda dari penyakit retinoblastoma yang tadi juga sudah dokter mention. Seperti apa gangguan mata tersebut, retinoblastoma? Benarkah merupakan satu kondisi yang paling berbahaya? Ya. Bulan Februari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Kanker Anak Internasional. Retinoblastoma ini menduduki peringkat kedua setelah leukemia, kanker ganas pada anak. Nah, ini merupakan kanker ganas mata tersering pada anak. Gejala awal sebetulnya mungkin tidak terlihat ya dari luar. Kondisi mata anaknya biasa-biasa saja saat umurnya masih kecil berada di lapisan saraf mata atau retina. Itu hanya bisa terdeteksi pada saat kita screening lapisan saraf mata atau retina oleh dokter mata menggunakan alat yang namanya fundoskopi indirect atau bisa juga didokumentasi dengan rentgen. Nah, kalau sudah lumayan besar, si tumornya ini akan semakin mendesak lapisan saraf mata sehingga dia ke depan mulailah tampak binar putih retinoblastoma tersebut. Tapi biasanya ini sudah tanda yang agak terlambat ya. Jadi retinoblastoma itu ada gradingnya grade A sampai E. Nah, A ini sampai C biasanya belum terlihat dari luar. D dan E mungkin kita sudah mulai lihat binar putih di tengah-tengah mata atau pupil putih tadi gitu. Untuk pendeteksiannya memang harus diperiksakan langsung ke dokter mata. Baik. Nah,
kabarnya nih kalau sudah muncul binar dalam bentuk bintik putih itu, ini berarti udah terlambat ya dok ya? Iya, betul. Kan mengalami retinoblastoma tadi. Iya. Jadi yang tadi sempat disinggung, grade-nya sudah grade E. Nah, biasanya kalau misalnya udah grade E tersebut, mau tidak mau untuk menyelamatkan mata sebelahnya dan juga nyawa anak tersebut, sampai saat ini masih terapinya adalah pengangkatan tumor beserta bola matanya atau dikenal dengan istilah medisnya enukleasi. Biasanya kita agak sulit tuh untuk edukasi ke orang tua karena ya tetap aja bagi orang tua itu berat, apalagi bagi kami juga dokter itu berat untuk mengangkat mata pasien gitu ya. Apabila betul-betul tidak diperlukan, kita biasanya tetap akan preserve atau mempertahankan bola mata tersebut. Namun apabila memang risiko dibanding manfaatnya lebih besar, mau tidak mau kita harus ambil tindakan tersebut. Bagi kami di Rumah Sakit Mata Cicendo itu merupakan hal yang tidak mudah. Biasanya untuk pengangkatan bola mata pun kita perlu beberapa opinion dari 3 dokter mata minimal untuk betul menyetujui bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang paling baik yang kita ambil untuk menyelamatkan mata sebelahnya ataupun nyawa anak atau pasien tersebut gitu. Ya, itu harus, kalau memang harus diambil bola matanya itu, dan itu beresiko untuk kesehatan mata yang sebelahnya ataupun nyawa anak tersebut, itu bagaimana bisa sampai mengancam hingga akhirnya keputusannya harus diambil bola matanya itu? Iya, jadi sel-sel kanker yang berada di lapisan saraf mata atau retina ini bisa menyebar kemana-mana ya. Jadi melalui mata kita kanan dan kiri ini saling berhubungan. Kita kan ngelihat satu ya, nggak dua-dua. Maksudnya kebayang kalau satu mata masing-masing kerjanya gitu nggak ada koneksi. Kita ada koneksi di situ antara mata kanan dan mata kiri. Apabila satu mata terkena, maka akan berisiko juga terjadi di mata sebelahnya karena ada hubungan di saraf mata dari kedua mata tersebut. Dan hubungan ini, persarafan penglihatan akan terus ke otak. Sehingga makanya tidak menutup kemungkinan bahwa tumor tersebut bisa menyebar ke belakang, ke atas, ke dalam otak. Nah, kalau demikian biasanya sudah agak sulit karena otak adalah pusat segala sesuatu aktivitas tubuh kita. Nah, bisa saja itu akan mengganggu ke pusat pernapasan dan lain-lain yang bisa mengancam nyawa anak tersebut. Biasa kalau sudah sampai tersebut, kita sudah namanya stagingnya sudah staging 4 ya, sudah akhir. Biasanya kita akhirnya hanya paliatif, terapinya yaitu bagaimana supaya anak tidak sakit, memperpanjang masa hidup anak gitu. Cuma untuk keberhasilan kelangsungan hidup anak tersebut menjadi lebih kecil apabila kita sudah temukan pada kondisi di stage 4 tersebut. Jadi memang sudah terlambat. Demikian. Baik. Nah, apakah retinoblastoma ini tadi kan sudah dijelaskan ya, itu menyerang satu bagian mata dan jika tidak diambil itu bisa menyerang dua-duanya ya dok ya? Nah, bagaimana dengan penyakit mata lainnya seperti glaukoma yang juga bisa memperlihatkan keputihan pada mata dok? Dan apakah anak-anak juga bisa mengalaminya? Ya, glaukoma bisa terjadi di satu atau kedua mata. Kongenital atau kelainan yang primer karena bawaan itu biasanya menyerang di kedua mata. Jadi biasanya orang tua mengeluhnya bagian hitam matanya itu kayak kebiru-biruan atau putih keabu-abuan seperti itu. Dan bola mata biasa cenderung lebih membesar atau disebut puftalmos ya istilah medisnya, seperti mata sapi kalau kata orang ini luar. Jadi matanya menonjol, kemudian bagian hitam matanya itu kebiruan atau putih keabu-abuan. Ini dikarenakan dari tekanan bola mata yang tinggi. Di dalam bola mata tersebut ada cairan yang terus mengalir, jadi apabila tekanannya tinggi maka dia akan mendesak ke depan, ke bagian kornea, ke bagian bening mata depan yang selaput pelangi mata kecoklatan tersebut, atau ke bagian belakang juga, sehingga menekan saraf mata, dan inilah yang akhirnya lama-kelamaan berakibat kebutaan karena saraf mata terus tertekan oleh tekanan bola mata yang tinggi. Nah,
uniknya kalau di anak-anak ini kan dinding bola matanya masih elastis, masih fleksibel, masih tumbuh ya. Jadi ibaratnya kalau balon kita isi air akan semakin meregang, dia semakin menonjol. Jangan dikira lucu ya, belok gitu ya kalau kata orang awam, padahal sebetulnya itu suatu penyakit. Dan glaukoma ini kan biasanya yang bawaan kongenital itu adalah karena kelainan pembentukan sudut-sudut di dalam matanya. Jadi cairan akhirnya nggak lancar mengalirnya di situ gitu. Dan terapinya karena ini memang ada kelainan bawaan di struktur pembentukan bola mata tersebut di sudut-sudutnya, terapinya biasanya operasi. Demikian. Jadi bisa terjadi di satu atau kedua mata. Baik. Dan untuk katarak sendiri nih dok, yang bisa menimbulkan kemunculan bintik putih pada mata itu terjadi juga pada anak-anak. Betul, betul sekali. Bisa terjadi pada anak-anak. Paling banyak mungkin di negara kita karena infeksi ya. Apalagi kemarin waktu pandemi mungkin vaksinasinya masih bolong-bolong nih. Untuk katarak yang kongenital atau dibawa didapat pada saat di kandungan, biasanya memang kebanyakan adalah dua-duanya juga. Jadi mata kanan dan mata kiri terkena bersama-sama. Kalau misalnya sebelah, biasanya bisa juga kita dapatkan pada anak-anak, cuma biasa berhubungan dengan kelainan mata yang lain. Misalnya dia ada gangguan struktur pembentukan bola mata di satu mata, dan akhirnya di mata tersebut timbullah katarak. Biasanya berhubungan dengan persisten fetal vaskulatur namanya. Jadi ada kelainan bawaan di mana pada saat di masa kandungan ada pembuluh darah yang harusnya hilang pada saat lahir, ternyata ini nggak hilang, tetap ada di sana dan menempel ke lensa, dan itu yang menimbulkan katarak. Atau misalnya yang lain yang menyebabkan katarak pada anak dan hanya terjadi sebelah, biasanya trauma. Ada benturan kah, atau ada trauma tajam yang kena ke mata dan menimbulkan katarak karena lensanya juga terkena. Itu biasanya yang sebelah. Atau bisa juga karena peradangan, tapi peradangan juga lebih banyaknya dua-duanya gitu. Baik. Dan benarkah binar putih pada anak ini juga bisa dikatakan sebagai adanya kelainan pada mata, dok? Ya, ini hati-hati pada saat foto, terus udah gitu lihat, bagus ya matanya berbinar putih gitu ya. Bisa jadi memang pantulan dari kamera, bisa jadi itu suatu kelainan. Ambil foto beberapa kali, mungkin baiknya sejajar mata anak, kemudian lihat apakah memang ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau misalnya memang ada, baiknya ya kita periksakan saja ke dokter mata untuk memastikan ini bukan suatu tanda bahaya, karena deteksi awal sekali lagi sangat penting. Baik. Dan bagaimana cara untuk memastikan kondisi binar putih pada anak ini sebenarnya berbahaya, dok, sehingga bisa diwaspadai dan segera ditangani dengan cepat ya, untuk orang tua nih supaya tahu, oh ini ada kondisi binar mata putih sama anaknya nih, berbahaya atau enggaknya nih gimana gitu? Ya, untuk memastikan tetap ya pemeriksaannya ke dokter mata, karena nanti akan diperiksa menyeluruh. Biasanya kalau diperlukan, kita akan mulai dari bagian depan dulu, kita lihat bagian pupilnya itu betul nggak sih ada putih di matanya, atau bagian korneanya ada masalah nggak di bagian depan mata atau anterior mata. Kemudian bila misalnya tidak terlalu terlihat, biasanya nanti akan ada pemeriksaan lanjutan, funoskopi indirect namanya, untuk memeriksa lapisan saraf mata, atau kalau diperlukan USG pada mata. Demikian. Kalau untuk orang tua mungkin lebih waspada terhadap perkembangan penglihatan anak. Misalnya di usia 0 sampai 1 bulan, bayi itu harusnya respon terhadap cahaya. Jadi biasanya kan rata-rata anak-anak Indonesia tuh suka dijemur ya pagi-pagi. Nah, kalau misalnya anak terlihat silau pada saat kena cahaya matahari kah, atau cahaya lampu yang terang gitu, itu artinya penglihatannya baik, jelas. Tapi kalau misalnya tidak, segera periksakan. Kemudian biasanya di usia 2 bulan, anak itu udah mulai ngelihat muka ibunya, sambil dikasih ASI, dia udah mulai melihat muka ibunya biasanya. Tapi ingat, coba rangsang kelihatan anak tanpa suara, karena kita nanti nggak tahu ini lihat atau dengar gitu ya. Itu biasanya sudah ada ngelihat ibunya senyum sama dia gitu, mulai ngelihat muka orang yang dekat sama dia.
3-4 bulan baru mulai ngikutin benda biasanya. Jadi bayi baru lahir jangan langsung disuruh ngikutin benda, nggak akan ikut. Karena belum sampai sana tahap perkembangannya, usia 3-4 bulan baru mulai. 6 bulan nanti dia mulai ngikutin yang lebih kecil lagi, lalu kemudian 9 bulan seiring motorik halusnya bekerja, dia mulai mengambil remah-remah misalnya yang kecil-kecil, semut lewat diambil gitu. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan perkembangan tajam penglihatan itu, waspada. Ada juga tanda-tanda lain, misalnya mata anaknya goyang-goyang, atau istilah medisnya nistagmus. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa anaknya mungkin kelihatannya nggak baik gitu. Itu juga bisa diperiksakan karena memang mata tuh kecil, kemudian mata bayi apalagi lebih kecil lagi, mungkin nggak akan titik putih yang berada di tengah-tengah tersebut gitu. Mungkin bisa dikonfirmasi juga pada saat anak sedang kontrol ke dokter anak, spesialis anak, itu juga bisa ditanyakan apabila memang orang tua ada kecurigaan. Baik. Dan apakah binar putih pada anak tersebut bisa hilang setelah melakukan berbagai pengobatan, dok? Ya, tergantung penyakitnya lagi ya. Jadi kalau misalnya memang katarak, kemudian bagian lensa yang putih dan keruhnya itu kita operasi, kita bersihkan, hilang putihnya. Tapi apabila masalahnya ada di bagian depan, misalnya glaukoma, korneanya keruh gitu, kalau misalnya tekanannya turun, bisa mungkin putihnya akan memudar. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalnya yang tadi retinoblastoma dan kita udah ketemunya udah tahap lanjut ya, bukannya putihnya yang hilang, tapi matanya juga harus kita angkat atau kita ambil. Retinopathy of prematurity yang tahap lanjut juga bisa ada putih di bagian tengah-tengah mata karena lepasnya lapisan saraf mata di belakang. Apabila ini kita deteksi awal, mungkin bisa kita lakukan operasi untuk penempelan kembali lapisan saraf mata atau retinanya tersebut. Bisa saja mungkin binar putih tersebut bisa hilang. Seperti itu. Jadi tergantung apa penyebabnya. Dan seperti apa upaya untuk mencegah penyakit mata yang bisa menimbulkan binar putih pada anak hidup? Ya, tergantung dari penyebabnya tadi. Kalau misalnya memang katarak dan penyebabnya adalah paling banyak infeksi intrauterin atau di dalam kandungan, untuk ibu-ibu yang berencana hamil ataupun untuk ibu yang sedang hamil, jangan lupa untuk periksakan infeksi yang paling berisiko terjadi pada masa kehamilan, misalnya infeksi TORCH, toksoplasma, herpes, sitomegalovirus, dan rubella mungkin perlu diperiksakan titernya, jadi diperiksa darah, kemudian dilihat apakah ada infeksi tersebut atau tidak. Ini berlaku pada yang merencanakan hamil juga ya, jadi nanti kita harapkan hamilnya sehat, tidak ada masalah, kemudian nanti pada saat lahir pun anaknya dalam kondisi sehat, tidak ada gangguan organ-organ termasuk mata. Kemudian untuk yang lain glaukoma memang banyaknya adalah faktornya sporadik atau terjadi begitu saja ya. Mungkin pencegahan sulit, tapi deteksi dini sekali lagi penting sekali. Kita ingin supaya anak tersebut tetap masih bisa hidup, tumbuh, berkembang, karena masa hidupnya masih panjang, dia harus memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga nanti bisa tambah pintar mencapai cita-citanya. Kemudian untuk yang retinopathy of prematurity itu deteksi pada bayi prematur. Jadi jangan lupa kalau misalnya lahirnya kurang bulan, usia 4 minggu minimal harus diperiksakan matanya, jangan lupa. Untuk retinoblastoma pada keluarga-keluarga yang memang punya faktor risiko, misalnya saudaranya atau kakaknya gitu ya punya riwayat retinoblastoma, jangan lupa begitu adiknya lahir langsung diperiksakan juga retina atau lapisan saraf matanya. Mungkin demikian yang cukup banyak ya kasus-kasusnya. Baik, terima kasih untuk Dr. Wit, Sobat Sehat, dan juga Dr. Wit. Kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di live Instagram Radio Kesehatan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan sehat berikut ini tetap di Talk Show Keluarga Sehat.
Indonesia yang lebih sehat. Kembali dalam talk show Keluarga Sehat dan masih membahas tentang binar putih pada mata anak, pertanda bahaya. Bersama narasumber yaitu Dr. Primawita Oktarima atau biasa dipanggil Dr. Wiwit dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Sebelum masuk ke pertanyaan Sobat Sehat, saya ingin bertanya lagi nih terakhir kepada Dr. Wiwit. Setelah binar putih pada anak sembuh dan hilang, apakah bisa kamu lagi, Dok? Mungkin melalui kondisi gangguan mata lainnya? Ya, untuk kondisinya bisa kambuh lagi atau tidak, ini tergantung ya. Kalau misalnya katarak, bisa saja kita operasi kataraknya udah bersih, lensa yang keruh tadi, kemudian ada muncul putih lagi, itu bisa saja. Karena kalau di anak-anak itu inflamasi atau peradangannya itu kemungkinannya besar sekali. Kayak misalnya anak lagi batuk pilek yang cukup sering gitu kan ya, bolak-balik ke anak-anak. Nah, itu bisa saja di mata juga berimbas. Jadi yang bekas operasi katarak tadi terjadi lagi kekeruhan atau yang kita sebut dengan VAO, Visual Axis Opacification, atau PCO gitu. Nah, jadi biasanya untuk yang kedua, kita sebut katarak sekunder ya, atau katarak kedua, timbul lagi putih di tengah-tengah mata. Atau misalnya glaukoma, kontrolnya nggak teratur, udah dioperasi nih, tekanan bola matanya udah turun, kemudian nggak kontrol-kontrol lagi, obat nggak dipakai secara teratur, tekanannya tinggi lagi, ya jadi putih lagi, itu mungkin sekali. Jadi memang untuk anak-anak, apabila dilakukan satu tindakan di mata, itu bukan artinya akhir segalanya, tapi justru awal segalanya. Kita bantu buka jendela matanya supaya jelas, cuman karena anak ini terus tumbuh, berkembang, kontrolnya juga harus teratur. Kita harus ngikutin juga untuk perkembangan anaknya. Seperti halnya ukuran sepatu atau baju aja ya, kan berubah terus tuh tiap tahun, mata juga begitu tumbuh. Jadi kontrollah sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Kita masuk ke pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah masuk ke live Instagram Radio Kesehatan. Ini pertanyaan dari Ibu Vina. Jadi, apakah tanda-tanda awal yang menunjukkan gangguan penglihatan pada anak itu salah satu adalah karena si anak ini sering mengucek-ucek mata? Oke. Terima kasih pertanyaannya Sobat Mata Ibu Rina. Untuk kucek-kucek mata sebetulnya mungkin bukan menjadi penyebab ya, tapi menjadi tanda. Bisa kucek-kuceknya itu karena dia nggak jelas, sehingga dia kucek-kucek mata berusaha untuk melihatnya lebih jelas lagi, atau dia kucek-kucek karena memang gatal matanya, kemudian karena memang punya faktor alergi, lalu akhirnya jadi lecet bagian kornea matanya dan menimbulkan kelainan atau masalah di mata, atau alergi pada mata yang sampai kena ke kornea. Bisa misalnya keratokonjungtivitis vernal misalnya, atau keratokonjungtivitis alergika. Jadi kalau misalnya sudah ada kucek-kucek seperti itu tanda-tanda ada masalah di mata, cepat periksa aja. Siapa tahu itu salah satu tanda yang cukup harus kita seriusin gitu ya, untuk bantu anaknya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Ibu Indah. Mau tanya dok, apakah bayi 2 bulan belum sempurna warna di mata tengahnya dan masih ada warna putihnya sedikit? Oke. Untuk di tengah-tengah tuh hati-hati ya, ada putih di tengah-tengah mata, tetap aja tidak normal ya. Bisa mungkin kelainan bawaan yang ada selaput atau jaringan di situ yang harusnya lepas, tapi ini tidak sempurna lepasnya gitu. Baiknya diperiksakan saja untuk walaupun hanya sedikit kecil, siapa tahu itu nanti bermasalah untuk kedepannya, atau satu tanda kecil yang ternyata masalah di belakangnya besar. Baiknya diperiksakan saja untuk dipastikan pemeriksaannya oleh dokter mata anak atau dokter mata. Baik, terima kasih. Kemudian dari Ibu Syarifah, penyebab apa yang menjadi penyebab mata anak ini bisa
muncul bercak putih, padahal saat dilahirkan kondisi dalam keadaan sehat. Ya. Untuk bercak putih pada mata, ya tadi udah disinggung, kita diskusi ada beberapa macam kelainan yang menimbulkan binar putih atau bercak putih di mata. Bisa saja pada saat di dalam kandungan baik-baik saja, pada saat lahir baik-baik saja. Kemudian katarak itu timbulnya belakangan, itu bisa. Kita sebutnya katarak developmental biasanya, atau juvenile. Jadi muncul putihnya itu belakangan, tidak di masa kandungan. Nah, ini biasanya penyebabnya juga macam-macam, bukan infeksi di dalam kandungan pastinya ya, karena tidak dari lahir. Atau misalnya retinoblastoma yang awalnya masih bagian dalam nih, masih grade-nya A sampai C, masih awal sekali. Kemudian si tumornya bertambah besar, mendesak saraf matanya lebih ke depan, sehingga munculnya baru belakangan kelihatan kok ada putihnya. Misalnya di usia 6 bulan ke atas baru kelihatan ada putihnya, seperti itu. Jadi bisa saja mungkin tidak terdeteksi pada saat awal kelahiran, tapi lebih belakangan. Untuk retinoblastoma sendiri, ini banyaknya terdeteksi memang di usia 1-3 tahun. Untuk yang bilateral atau kedua mata terkena, itu biasanya kita deteksi di bawah usia 1 tahun, tapi mungkin saja tidak langsung pada saat lahir. Untuk yang sebelah mata mengenainya, retinoblastoma ini lebih banyak dideteksi di sekitar usia 3 tahun. Jadi ya amat sangat mungkin bila tidak dari awal-awal kita ketemunya. Oh ya, satu lagi mungkin hati-hati juga untuk tanda-tanda selain mata goyang-goyang tadi ya, mata juling. Mata juling juga itu pertanda ada masalah di matanya, apakah itu menyangkut penglihatan atau organ atau bagian-bagian mata yang lainnya gitu. Baik, Dr. Wit dan juga Sobat Sehat, kita sudah masuk di penghujung segmen talk show Keluarga Sehat. Sebelum kita tutup talk show pada pagi hari ini, boleh Dr. Wit untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada Sobat Sehat yang telah mendengarkan. Baik Mas Aldi, Sobat Sehat semuanya, amat sangat penting kita untuk deteksi dini kelainan mata, karena mata ini merupakan indera penglihatan yang amat sangat penting untuk tumbuh dan kembang anak secara sempurna dan baik. Untuk deteksi dini, gampang sekali, sekarang hampir semua orang sudah punya smartphone ya, jadi bisa menggunakan smartphone tersebut, nyalakan flash kameranya, matikan mode red eye-nya, foto anak dengan posisi sejajar mata, pada saat ruangan diredupkan sekitarnya, normalnya akan ada pantulan merah dari mata, dari dalam mata. Tapi apabila putih atau misalnya tidak ada sama sekali, hati-hati. Itu mungkin adalah tanda ada masalah di bagian dalam matanya, sehingga pantulan dari lapisan saraf matanya terhadap bridge kamera tersebut jadi tidak normal. Kemudian bisa juga kita menggunakan aplikasi Cradle namanya, bisa di-download secara gratis. Saya bukan promosi ya, tapi ini untuk deteksi mata anak, supaya kita bisa deteksi pupil putih atau binar putih yang abnormal atau ada kelainan secara lebih awal atau lebih dini. Apabila ada tanda-tanda anak melihatnya, kelihatannya tidak jelas, lihatnya harus dekat-dekat kah, atau misalnya harus memicikan mata, ada juling, matanya bergoyang-goyang, atau misalnya harus memiringkan mata untuk melihat, itu segera periksakan. Karena jarang sekali anak yang mengeluh, tapi kewaspadaan orang-orang dewasa di sekitarnya akan membantu untuk mendeteksi mata anak tersebut sehat atau tidak, yang ini akan berdampak untuk kelangsungan hidup anak tersebut yang masih panjang ke depannya. Demikian. Baik, terima kasih atas pesan sehatnya. Dokter Widi, Sobat Sehat, dengan penanganan yang tepat dari dokter, perkembangan gangguan mata bisa dicegah, sehingga potensi kesembuhan kondisi akan lebih besar. Dan bukan hanya itu, kemungkinan terjadinya kondisi yang lebih buruk atau komplikasi juga bisa dicegah. Terima kasih Dr. Yud atas kehadirannya pada talk show Keluarga Sehat di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Dan untuk Sobat Sehat, demikian talk show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya.
Akhir kata, saya Albi Ramantio bersama Dr. Wit pamit undur diri dulu dan saya ucapkan salam sehat.